Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kesempatan, masih diberi waktu uh, untuk bisa hadir di dunia ini untuk memperbaiki diri kita, untuk mengisi koper-koper kita sebelum dipanggil oleh Allah. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Itqan Nurrantau yang akan membahas masalah kitab Al-Hikam ya. Insya Allah pagi hari ini eh, kita lanjut dengan hikmah nomor 5 dan 6 barangkali ya. Kalau sempat sampai 6. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka hati kita siapkan alat tulis barangkali kalau diperlukan dan kita hindarkan semua-semua yang mengganggu konsentrasi kita untuk mendengarkan kajian dari Ustaz. Kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol. Baik, terima kasih banyak Pak Mazwar atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala alaina bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yathqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para peserta kajian Husnul Khotimah Institute, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang baik ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan rutin kita, kajian dalam rangka menambah ilmu dan wawasan kita, thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan semua niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke hikmah yang kelima dan insya Allah nanti sampai yang keenam jika waktunya memungkinkan, dari kitab Al-Hikam Libni Athaillah As-Sakandari yang berisikan quotes atau petuah-petuah agung dari Sang Maha Guru Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu taala anna wa ankum. Al-hikmatul khamisatu, hikmah yang kelima, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Yang kurang lebih terjemahan bebasnya adalah kesungguhanmu
terhadap sesuatu yang dijaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang diminta darimu, itu bukti bahwa mata hatimu telah buta. Atau bukti butanya mata hati dari dirimu. Jadi saya ulang. Ijtihaduka fima dumina laka. Kesungguhanmu di dalam sesuatu yang telah dijamin untukmu. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Dan kekuranganmu atau kelalaianmu di dalam sesuatu yang diminta darimu. Dalilun, itu sebuah bukti, sebuah dalil. Alam timasil basirati minka, bahwa mata hatimu ya telah buta, telah padam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada dua part, ya. Ada dua bagian. Yang pertama adalah hal yang dijamin oleh Allah untuk kita, dan yang kedua hal yang diminta oleh Allah untuk kita kerjakan. Jadi apa yang diminta, apa yang dijamin, gitu ya. Sehingga kalau ada orang terlalu bersungguh-sungguh mengejar sesuatu yang padahal sudah dijamin oleh Allah. Sesuatu yang diminta malah dia lalai mengerjakannya, nah berarti itu mata hati kita telah buta, gitu ya, kurang lebih. Baik. Pertama begini Bapak Ibu. Ada setidaknya dua ayat ya yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang diminta oleh Allah untuk kita sebagai hambanya. Ya, di antaranya surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Nah, ini yang paling basic ya, yang paling dasar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku. Ya, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang Allah minta kepada kita selaku hambanya. Ya, selaku kita sebagai hambanya, inilah yang diminta oleh Allah untuk kita kerjakan beribadah. Tapi ingat, beribadah di sini jangan dibatasi hanya satu dimensi, yaitu hablum minallah. Ya. Tapi di sini juga menyangkut dengan hablum minanas. Ya. Jadi nanti akan kita bahas ya ketika kaitannya dengan hablum minallah seperti apa, hablum minanas seperti apa. Jadi itu pertama. Atau misalnya ada ayat dalam surat Toha, surat 20, ya, ayat 132. Nah, di sini Allah meminta kepada kita untuk apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Artinya kita diminta untuk mendidik keluarga kita pendidikan agama gitu ya. Cuma memang perintahnya sholat, tapi kan itu hanya simboliknya saja. Pada dasarnya kita diminta oleh Allah untuk memberikan pendidikan agama yang cukup kepada keluarga kita, terutama putra-putri kita ya. Itu sebagai tanggung jawab yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dijamin oleh Allah? Setidaknya ada dua ayat juga Bapak Ibu. Ya, kalau tadi hal yang diminta oleh Allah untuk kita kerjakan ada dua ayat. Surat Toha barusan, surat 20 ayat 132. Di mana Allah meminta kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita melaksanakan sholat. Yang itu artinya Allah meminta kita untuk memberikan pendidikan agama kepada keluarga kita. Yang kedua, yang sebagai kewajiban basic, dasar, surat Az-Zariyat tadi, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diminta oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, lantas apa yang dijamin oleh Allah? Yang paling dasar, surat Hud, Bapak Ibu, surat 11 ayat 6. Ini ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, ini jaminan Allah ini diantaranya. Itu jaminan atas rezeki. Dan
Ya gara-gara ini juga gitu banyak kita yang akhirnya melalaikan tanggung jawab. Gara-gara bekerja ndak sholat, gara-gara bekerja ndak perhatian terhadap orang tua, terhadap anak putra-putrinya. Gara-gara bekerja alasan sibuk, tidak sempat lagi hadir di majelis ilmu. Gara-gara bekerja segala macam gitu ya. Nah, maka di sini Allah berikan jaminan bahwa semua yang masih bernyawa itu pasti punya rezekinya. Bahkan ada hadis begini Bapak Ibu. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Ya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya di dunia itu habis. Perhatikan ya kalimat hadisnya. Seseorang tidak akan meninggal dunia selama jatah rezekinya di dunia belum habis. Nah, pemahaman tersiratnya adalah berarti selama orang itu masih hidup, artinya rezeki dia masih ada. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran yang dibisikkan oleh setan inilah ya yang kemudian membuat kita akhirnya terlalu kemudian menyibukkan diri dengan pekerjaan dunia yang sampai pada akhirnya melalaikan tanggung jawab kita selaku hambanya. Di situ ya. Baik. Itu ayat pertama. Ayat kedua tentang jaminan Allah misalnya ada di surat An-Nahl. Surat 16 ya di ayat 97. Nah, perhatikan kalimatnya. Di sini Allah berfirman apa? Man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Siapa yang mengerjakan kebaikan, amal soleh, baik dia laki maupun perempuan, syaratnya dalam keadaan beriman. Maka pasti akan kami berikan. Kata pasti ini kan berarti jaminan, Pak. Ya. Di sini kata pasti dalam terjemahannya itu diambil dari kondisi ini, Pak. Di sini ada namanya dalam bahasa Arab itu kondisi syarat gitu. Jadi artinya man, di sini man artinya man syartiyah. Jadi ya kondisinya siapa yang begini pasti begitu gitu ya. Kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan begitu. Nah, ini ada fa di sini, Pak. Falanuhyiyannahu. Ada huruf fa ya. Di situ ada huruf fa nih di sini ya. Nah, ini huruf fa. Nah, fa di sini namanya fa syartiyah, Pak. Fa jawab ya. Artinya siapa di sini man syaratnya, jawabannya di fa ini. Siapa yang kenapa pasti kenapa gitu loh. Itu suatu rangkaian kalimat dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau dalam kita ayat ini, siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki maupun perempuan dengan syarat beriman, pasti. Itu kan jaminan, Pak. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, pertanyaan saya gini, kehidupan yang baik ini kehidupan dunia apa kehidupan akhirat? Nah, kalau kita teliti melanjutkan ayatnya Bapak Ibu, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kalau konteksnya pahala berarti ini kan akhirat Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau ayat terakhirnya itu berbicara tentang kehidupan akhirat, ya, orang yang melakukan amal soleh mendapatkan pahala yang lebih baik. Berarti di sini kehidupan apa? Dunia apa akhirat ini? Yang di sini. Dunia. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi kehidupan dunia kita itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melakukan banyak amal soleh. Jadi jangan kemudian kita terlalu fokus terhadap dunia kita sehingga kita melupakan kewajiban akhirat kita. Nah, itu ada 2 ayat ya. Jadi kalau kita head to head kan 2 ayat tadi begini ya. Jadi di sini manusia
Jadi manusia ini ada hal yang diminta oleh Allah yang tuliba minhu gitu ya bahasanya. Tuliba minhu, ada yang dumina lahu. Ya, dumina lahu. Ada yang dijamin untuknya, ada yang diminta untuk dia mengerjakannya. Nah, di sini tadi misalnya ada Quran surat Az-Zariyat ya, surat 51 ayat 56 dan Quran surat Toha surat 20 ayat 132. Sesuatu yang dijamin rezeki tadi surat Hud surat 11 ayat 6 dan Quran surat apa tadi An-Nahl 16 ayat 97 bahwa orang yang melakukan amal soleh pasti akan diberi kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Kebanyakan manusia ini di zaman sekarang untuk yang diminta itu tidak dikerjakan, ya. Dan untuk yang dijamin dia tidak yakin. Ini kondisi umat sekarang begini Bapak Ibu. Yang diminta dia lalaikan, dia tidak kerjakan atau sekalipun dikerjakan dia dalam keadaan malas-malas dan segala macam. Dan untuk sesuatu yang dijamin dia tidak yakin. Tidak yakin akan janjinya Allah lah gitu kira-kira. Seperti misalnya ayat tentang sedekah saja ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 kalau tidak salah ya. Nah, ini misalnya. Ini kan janji dari Allah Bapak Ibu. Jaminan. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Kan begitu. Yang mana sebutir biji ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti kan ini 700 kali lipat. Itu angka minimal Bapak Ibu. Karena diakhiri ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan bagi siapapun yang dia kehendaki. Begitu. Nah, kemudian pada ranah aplikatif pada ranah pelaksanaannya, pengaplikasiannya, manusia beriman ini kok seperti ragu terhadap janji Allah di Al-Baqarah 261 ini. Sedangkan ketika ada orang-orang yang menjanjikan investasi, kemudian menjanjikan janji-janji manis misalnya melalui MLM atau itu mudah sekali tergiur dan percaya gitu atas janji-janji manusia yang ternyata kebanyakan akhirnya kan investasinya bodong. Sistem MLM-nya ternyata carut marut, kemudian banyak kasus di dalam segala macam. Kenapa dengan janji manusia kita percaya sedangkan kepada janji Allah kita ragu gitu. Di mana letak keimanan kita kepada Allah? Nah, ini sangat lucu dan lucunya lagi kita ya terhadap yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak yakin dan yang diminta oleh Allah untuk kita kerjakan kita abaikan. Nah, padahal ada hadis, oh ini hadis indah sekali Bapak Ibu. Di dalam hadis Tirmizi ya. Di dalam hadis Tirmizi di nomor hadis 2466. Ini hadis Tirmizi 2466. Ini hadis qudsi Bapak Ibu. Ya. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang redaksi kalimatnya serta isinya itu dari Allah. Gampangannya gini. Hadis itu kan nanti ada 2, ya. Hadis ada 2, ya secara ditinjau dari qailnya, pembicaranya. Itu ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Ya. Hadis qudsi dan hadis nabawi ini apa? Kalau hadis qudsi itu kalimat redaksinya dari Allah. Nah, kalau hadis nabawi itu pilihan kalimatnya itu dari Nabi. Biasanya hadis qudsi itu ditandai seperti ini. Innallaha ta'ala yaqul. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW berkata, Allah berfirman gitu ya. Itu hadis qudsi. Jadi gampangannya kalau zaman sekarang hadis qudsi itu seperti Bapak Ibu dapat WA. Nah, WA-nya itu sama Bapak Ibu nggak diedit. Langsung Bapak Ibu apa?
forward gitu ya. Di forward langsung, diteruskan langsung ke penerima selanjutnya tanpa Bapak Ibu rubah kalimatnya. Nah, Nabi Muhammad pun begitu. Hadis qudsi adalah hadis yang langsung di forward oleh Nabi dari Allah gitu. Baik, kita masuk ke konten hadisnya. Ini hadis qudsi dari Allah SWT. Allah berfirman, "Ya bena Adam, ya, wahai manusia, tafarragh li ibadati." Oke, tafarragh ini fokus artinya, atau luangkan waktumu li ibadati untuk beribadah kepadaku, amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka. Ada dua feedback yang kita dapat kalau kita luangkan waktu untuk beribadah, kita fokuskan diri untuk beribadah. Pertama, aku berikan rasa cukup di dalam hatimu, wa asuddu faqraka, dan aku penuhi kebutuhanmu. Nah, kebutuhan kita tercukupi, hati kita merasa tenang, puas. Inilah yang kemudian disebut dengan sifat qanaah. Nah, pernah dengar pasti istilah qanaah ya. Nah, wa illa, tapi ancamannya di sini Bapak Ibu, wa illa, jika tidak kau lakukan fokus beribadah kepadaku, ya, mala'tu yadaika syughlan, aku buat dirimu sibuk mengejar dunia tanpa merasa puas, walam asudda faqroka, pun demikian kebutuhanmu tidak pernah tercukupi. Ya, kebutuhanmu tidak pernah tercukupi. Ambil. Bentar Bapak Ibu ya. Jadi tidak pernah tercukupi seperti itu. Jadi dari hadis qudsi ini ada Ada pelajaran yang sangat penting yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kaitkan dengan hikmah-hikmah sebelumnya Bapak Ibu, kita kan sudah bahas ya. Begini. Kan kita sudah bahas tentang sistem dunia yang Allah desain sebagai sistem hukum kausalitas. Ya, hukum sebab akibat. Tapi kita sudah bahas nih. Misalnya kita berobat, kita minum obat, itu sebab akibatnya kan sembuh. Ya, kita bekerja, sebabnya mungkin sukses atau kaya gitu ya. Tapi kita sudah belajar bahwa sebab dan akibat ini tidak absolut. Ya, kita hanya ada di ranah sini Bapak Ibu. Ini ikhtiar kita kan, kemarin kita sudah bahas tuh. Manusia punya ikhtiar, punya usaha, punya pilihan. Diberi oleh Allah untuk memilih yang menurut dia baik, menurut dia berpahala dan seterusnya. Nah, tetapi sekali-kali kita tidak pernah dibolehkan untuk meyakini bahwa segala ikhtiar kita pasti menghasilkan akibat yang kita inginkan. Tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Gitu kan. Terus buat kemarin pertanyaannya, terus buat apa Ustaz berobat? Terus buat apa bekerja? Ini perintah dari Allah. Selayaknya hamba kita menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala akibatnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, sangat aneh dan lucu ketika kita pengen sukses, kaya dan berhasil secara dunia, yang mana ini adalah ranahnya Allah. Tetapi kita melupakan Allah dengan tidak ibadah misalnya. Dan kita hanya mengandalkan pekerjaan kita. Betapa sombongnya kita berarti kan? Paham gak nih Bapak Ibu? Kita pengen kaya, kita pengen sukses. Terus kita bekerja, kita berusaha, berbisnis, ya, melakukan entrepreneur dan lain sebagainya. Kemudian kita melupakan Allah, sang penentu dari setiap ikhtiar dan sebab yang kita ambil, setiap langkah yang kita putuskan untuk kita jalankan. Kita sudah pelajari kemarin bahwa segala sebab akibatnya itu mutlak wewenang Allah. Belum tentu orang berobat pasti sembuh. Belum tentu orang menikah pasti punya anak. Sama, belum tentu ketika kita bekerja itu kita pasti kaya, pasti sukses. Oke, misalnya bisa saja sukses secara duniawi. Tapi kan bisa masuk dalam kategori istidraj, Pak. Kalau kita hanya mengejar sukses duniawi. Yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 44 istidraj.
Ya. Apa itu? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Ya kan? Surat 6 Surat Al-An'am ayat 44 ini ayat tentang istidraj. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka nggak sholat, mereka nggak puasa Ramadan, mereka nggak mau bayar zakat, sudah wajib haji tapi tidak mau berangkat. Mereka abaikan semua perintah Allah. Apa yang Allah berikan? Kami buka semua pintu kesenangan. Jadi secara looks-nya dia sukses, Pak. Secara looks duniawinya dia berhasil. Tapi di mata Allah tidak sama sekali. Not at all. Apa kita mau terjebak pada kondisi seperti ini? Kan tidak. Gitu ya. Nah, maka kita sebagai hamba yang cerdas tidak mau hanya seperti itu. Kita mau sukses dunia dan akhirat gitu. Maka ketika dia bekerja, dia mencari hal yang sudah dijamin oleh Allah, terlalu ngotot, terlalu tergopoh-gopoh sampai mengorbankan kewajiban ibadahnya, maka dia sejatinya itu terlalu mengandalkan amal dia. Nah, ingat di hikmah pertama ya, terlalu mengandalkan amal. Dia terlalu membanggakan ikhtiarnya. Dia lupa dengan Allah sang penentu segala sebab yang kita usahakan. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengerjakan mengejar sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, kemudian lalai untuk sesuatu yang padahal diminta kepada kita untuk kita kerjakan, itu bukti bahwa berarti kita telah buta mata hati kita. Dan itu awal dari langkah manusia yang kemudian bisa akhirnya tersesat jalannya, Pak. Bisa salah. Karena dia sudah buta mata hati. Bukan, kalau buta mata fisik sih masih mending ya. Kan dalam surat Al-Hajj, surat 22, ayat 46. Nah, ini tentang buta mata hati ya Bapak Ibu. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 46 apa? Di akhir ayat Allah berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ. Sebenarnya bukan mata itu yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada dia. Dia salah memahami konsep Allah. Dia kira dengan bekerja siang malam, malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Mengorbankan tidak sholat ketika Ramadan tidak puasa. Dia kira dengan begitu dia akan sukses. Kemudian dia akan banyak uang gitu. Oke, kalau misalkan kemudian sukses dunianya dicapai, masih dalam tanda petik agak mending. Ada yang dia capai. Tapi kalau sudah begitu dunia tidak dapat, akhirat akan lebih lagi tidak dapat. Lebih parah kan. Double, 2 kali ruginya. Gitu. Atau seperti tadi terjebak dalam kondisi istidraj. Yang Allah inginkan dengan dia begitu. Tadi belum kita selesaikan ya istidraj itu. Ketika sudah dibukakan pintu kesenangan sama Allah, terus diapain? Akhadnahum baghtatan. Akan kami siksa mereka secara tiba-tiba setelah semua pintu kesenangan dibukakan untuk mereka. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang demikian. Maka inilah. Nah tadi hadis Tirmidzi ini Bapak Ibu ada satu example yang lupa saya sampaikan. Ada satu analogi yang bagus Bapak Ibu. Jadi kan gini, hadis tadi kan, kalau kamu luangkan ibadah, maka akan aku buat hatimu merasa puas dan kebutuhanmu terpenuhi. Kalau tidak, artinya kalau tidak luangkan waktu untuk beribadah, aku buat dirimu sibuk mengejar dunia dan kebutuhanmu pun tak akan tercukupi. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan gambaran ini seperti misalnya ada seekor kuda Bapak Ibu. Ya, seekor kuda gitu. Ya, misalkan kuda begini ini kepalanya misalnya ya. Misalkan kuda ini Belum ya keluar anggap saja gambarnya, Ustaz. saya tidak bisa gambar ini. Enggak, Gitu belum ya. keluar itu di tulisan. Belum keluar? Belum berganti itu layarnya. Ya. Belum. Oh, di saya sudah ini kok. Sebentar, di saya sudah. Yang lain sudah belum Bapak Ibu? Ya itu masih yang tadi itu. Ini saya sedang gerak-gerakkan layarnya. Sudah Ah, ya bergerak bergerak, nggak? ya bergerak. Iya, udah. Sudah tapi kecil.
Ada gambar kuda kecil sih Oh iya di Nah, di bawah Pak. pojok Iya, kanan betul, bawah. betul, betul, Ustaz. ya, Betul. ya ini kuda-kudaan lah gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi apa namanya diibaratkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, kuda ini diikatkan sebuah batang kayu gitu ya di depan apa di badan dia gitu diikatkan di sini. Kemudian kayunya menjuntai sampai ke depan kepala dia, kemudian diikatkan makanan si kuda ini. Nah, karena ini terikat kan ininya terikat kayunya. Si kuda menganggap makanan itu sangat dekat kan, sangat mudah diraih begitu. Tetapi ketika dia mulai berlari dan mengejar makanan itu, kok dia terasa semakin sulit untuk digapai. Dia berlari terus kencang, semakin kencang sehingga akhirnya dia letih. Dan tidak satupun makanan yang ada di depan mata dia dapatkan. Itu gambaran orang-orang yang terus sibuk mengejar dunia tanpa mau memfokuskan dan meluangkan waktu ibadah. Lagi pula Allah pakai bahasanya tafarrog. Meluangkan Pak. Gitu. Bahkan kalau niat dia benar, bekerjanya saja bisa ibadah gitu loh kan. Nah, ini ya ada sebuah hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan itu juga dikutip sebenarnya oleh Syekh Buti dalam penjelasan hikam tadi. Ini ya. Ada riwayat hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Shaghirnya. Jadi gini Bapak Ibu. Satu hari gitu ya, Nabi Muhammad SAW sedang duduk jalisan ma'ashabihi, sedang duduk bersama para sahabatnya. Ketika pagi-pagi gitu ya, mungkin setelah subuh gitu ya, Nabi kemudian menggelar taklim gitu, menggelar kajian bersama para sahabatnya. Fanadharu ila syabin. Kemudian mereka para sahabat ini melihat seorang anak muda, Bapak Ibu. Zijildin wa quwatin. Dia melihat anak muda yang masih sangat segar, masih sangat kuat. Qad bakkara yas'a. Pagi-pagi buta dia berangkat kerja. Oke. Sontak para sahabat mencela anak muda itu, Bapak Ibu. Waihahadza. Gitu ya. Celaka nih anak muda. Laukana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah. Kenapa celaka? Pikir mereka masih muda, ada majelis taklim bersama Nabi kok dilewati begitu saja. Tanpa dia ikut gabung gitu. Malah dunia yang dia cari, yang dia kejar. Wah celaka anak muda ini. Coba seandainya masa mudanya digunakan untuk fisabilillah gitu ya. Nah, kemudian respon Nabi menarik Bapak Ibu. Alih-alih Nabi membela sahabat, justru Nabi malah membela si anak muda. Kata Nabi apa? La taqulu hadza. Nah, kalian nggak boleh berbicara seperti itu. Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi. Kalau dia bekerja dengan niat untuk mencukupi kebutuhan dirinya, liyakuffaha 'anil mas'alah wa yughniha 'anin nas, sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak menggantungkan hidupnya merepotkan orang lain, fahuwa fisabilillah. Dia juga terhitung fisabilillah kok. Gitu Pak. Menarik ya, Islam ini Masya Allah Pak. Bayangkan untuk bekerja mencari kebutuhan dunia saja, kalau kita niatkan seperti itu mengandung ibadah yang fisabilillah. Atau dia niatnya untuk mencukupi kebutuhan abawaini dha'ifaini, dua orang tuanya yang sudah lemah. Mungkin yang sudah pensiun, yang sudah tidak bekerja. Au dzurriyyatin dha'ifin, atau dia punya anak gitu ya. Yang perlu dinafkahi. Sama fahuwa fisabilillah. Nah, poin selanjutnya di sini Bapak Ibu. Tapi kalau dia bekerja yas'a tafakhuran, niatnya untuk berbangga, menyombongkan diri, watakathuron, atau memperbanyak aset. Makanya kan alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kamu gitu ya. Fahuwa fi sabili syaitan, kalau ada orang bekerja dengan niat seperti itu, maka dia berada di jalannya syaitan. Loh. Nah, kesimpulannya gini, kalau dia bekerja
dengan niat seperti itu saja, dengan niat yang salah saja bisa bernilai dia berada di jalan setan, apalagi dengan bekerja atau gara-gara bekerja dia tidak ibadah. Itu kan lebih parah lagi, Pak. Gara-gara bekerja enggak sholat, gara-gara bekerja enggak puasa Ramadan, gara-gara bekerja enggak hadir majelis ilmu, gara-gara alasan sibuk kerja enggak pernah baca Al-Quran. Itu kan lebih parah lagi. Ya kan? Kalau yang bekerja saja dengan niat begitu, katakanlah dia masih ibadah, masih sholat, masih puasa, tapi niat kerjanya salah. Itu kan sudah dianggap berada di jalan setan, kata Nabi. Loh, apalagi gara-gara kerjaannya, dia melalaikan tanggung jawabnya. Nah, gitu. Berarti ini buta sudah mata hatinya. Ibaratnya sensornya sudah rusak gitu, Pak. Sudah tidak berfungsi sensor di dalam hatinya itu, ya. Nah, itulah yang kemudian tadi dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, bahwa orang yang lalai terhadap sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia terlalu mengejar yang sudah dijamin, maka itu bukti bahwa tanda mata hatinya telah buta, begitu ya. Baik. Nah, itulah kemudian selanjutnya misalnya ini. Ada ayah ketika pulang kerja anaknya minta untuk bermain, minta untuk kemudian ditemani belajar. Ya karena alasan capek, nah dia melalaikan tugasnya sebagai ayah. Nah, itu juga dikritik tuh oleh Syekh Buti gitu. Kewajibanmu itu mendidik anakmu gitu. Sedangkan kamu bekerja, tadi kan rezekimu sudah dijamin, ya bekerja saja. Sewajarnya ketika pulang kamu punya tanggung jawab lain gitu kan. Dan ini juga pernah disinggung nih. Ketika kita membahas hikmah yang keberapa itu ya? Yang kedua ya, makom tajrid dan makom asbab. Kalau Bapak Ibu ingat gitu ya. Ketika dia seorang ayah berarti kan dia berada di makom asbab. Nah, di antara tanggung jawab dia sebagai seorang ayah ya mengajak anaknya bermain, kemudian memberikan pendidikan agama yang terbaik. Gitu ya, Bapak Ibu. Sebentar ini video saya kameranya agak turun. Baik. Nah, bahkan begini Bapak Ibu. Masalah pendidikan anak gitu ya, agama. Di dalam surat At-Taghabun, surat 64, ayat 14. Nah, ini ya. Di sini ayatnya berbunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagimu. Nah, ini musuh di mana Bapak Ibu? Maksudnya musuh di dunia dan bisa menjadi musuh di akhirat. Kalau permusuhan di dunia sudah jelas ya. Berapa banyak gitu ya kasus istri misalnya membunuh suami. Kemudian anak juga sudah banyak berita membunuh orang tua, bahkan menggugat orang tua misalnya ya dalam konteks waris dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau di akhirat seperti apa? Di akhirat itu ada sebuah riwayat di dalam kitab di dalam kitab tafsir Hadaiqur Rawhi war Raihan gitu ya, karya Syekh Muhammad Ali. Awwalu ma ta'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa auladuhu. Bahwa orang yang nanti pertama kali akan menggelendoti kita. Paham nggak menggelendoti ini Pak? Menggelendoti itu apa ya? Menggelendoti gitu ya. Menarik-narik kita dan bertumpu kepada kita itu adalah istri dan anak-anak kita, Pak. Nah, konteks hadis itu begini. Si ayah atau si suami itu sudah divonis masuk surga. Sebaliknya, anak dan istrinya divonis masuk neraka. Gitu kan? Nah, kemudian si
Anak dan istri tidak terima. Ya Rob, ini nggak adil. Khudh bihaqqina minhu. Ya, apa namanya? Kami begini, ya tervonis masuk neraka itu gara-gara dia. Ma'allamana ma najhalu. Dia tidak pernah mengajarkan agama kepada kami. Kami nggak bisa sholat, kami nggak tahu puasa, kami nggak ngerti baca Quran. Itu gara-gara dia nggak perhatian terhadap agama kami. Dan makanya tanggung jawab seorang ayah atau suami itu Pak, berat gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan kemudian, terus apa yang ingin kalian yang ingin kalian tuntut itu? Ya, tuker ayah kami atau suami kami masukkan ke neraka, biarkan kami yang masuk surga. Akhirnya betul ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ini ayat memang ditujukan untuk para ayah atau para suami gitu ya. Bahwa kita itu bisa menjadi, istri kita dan anak kita bisa menjadi musuh buat kita nanti, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka gitu ya. Nah, apa maksudnya? Gara-gara ayahnya sibuk kerja. Padahal tadi kan surat Toha kan yang diminta apa? Surat Toha surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Perhatikan pendidikan agama anak-anakmu dan keluargamu, istrimu. Jadi jangan kemudian kalau kita misalkan pulang kerja sama istri kita tanya, "Mah, anak-anak gimana makannya?" Gitu ya. Kadang-kadang yang ditanya cuma makannya, Pak. Kenapa nggak nanya gimana, Mah? Abang sholat nggak tadi? Sholat asar nggak? Maghribnya sholat nggak, Mah? Jamaah nggak ke masjid? Itu yang diperhatikan juga, Pak. Nah, itu yang diminta oleh Allah untuk kita lakukan. Oh, kita malah lalai gitu ya. Dengan alasan sibuk bekerja, sibuk mengatur bisnis gitu ya. Ketika anaknya mengajak bermain, oh, sudah sana. Ayah lagi sibuk bekerja. Enggak begitu, Pak. Ya, Islam tidak mengajarkan hal demikian gitu ya. Nah, jadi ini juga bagian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Bahkan kan ada kasus ya, Pak. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Ini juga kok apa introspeksi buat kita selaku orang tua gitu ya. Kita kan orang tua selalu menuntut anak untuk berbakti kepada kita ya. Bahkan tidak jarang orang tua yang sangat gampang melebeli anaknya sebagai anak durhaka begitu. Ada di zaman Khalifah Umar itu, ya Khalifah Umar bin Khattab mengadukan ya, mengadukan kelakuan putranya kepada Khalifah Umar. Jadi seorang ayah datang nih ke Umar mengadukan perihal anaknya yang durhaka begini. Nah, bijaksananya Umar, beliau mengatakan, "Tar dulu, saya perlu mengkonfirmasi ke anakmu." Gitu. Panggil anakmu dulu sini. Ditanya oleh Khalifah Umar, "Apa betul kamu melakukan begini dan begitu terhadap ayahmu?" "Ya betul ya Khalifah. Tapi nanti dulu. Saya begini bukan tanpa sebab. Bukankah seorang ayah itu juga punya kewajiban? Seorang anak itu juga punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya?" "Ya betul," kata Khalifah Umar. "Ada berapa?" "Ada 3, Pak. Ayyan taqiya ummahu." Memilihkan ibu yang terbaik. Paham nggak konteks memilihkan ibu yang terbaik, Pak? Artinya sebelum menikah, Pak. Ya kita jangan sembarangan sembrono memilih wanita. Karena besok wanita ini akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Ya makanya dalam konsepsi Islam itu ada namanya kafaah ya. Kafaah itu kesetaraan baik dari agama, dari pekerjaan, dari apa namanya strata pendidikan. Bukan diskriminasi Islam itu, Pak. Tetapi untuk supaya menjaga apa kelanggengan hubungan rumah tangga ini. Karena kalau ada 1-2 yang terlalu timpang ya dari variabel-variabel kayak kalau orang Jawa ya kayak bibit, bebet, bobot gitulah ya. Itu nanti rentan ketika ada masalah itu terungkit-ungkit, Pak gitu. Diungkit-ungkit gitu misalnya istrinya S3, mohon maaf tapi suaminya misalnya cuma lulusan SMP, SMA. Bukan tidak mungkin bersatu, bisa saja. Tetapi ini oleh Islam benar-benar harus dipikirkan secara matang, dipertimbangkan baik-baik. Kira-kira nanti kalau ke depannya ada masalah, ini akan menjadi apa pemantik hubungan itu akan menjadi lebih retak atau tidak gitu. Akan menjadi minah apa enggak? Minah tuh mengungkit-ngungkit gitu ya. Itu pilih ibu yang terbaik itu hak anak. Yang kedua ayyuhassina ismahu. Pilih nama yang terbaik. Ya, pilih nama yang terbaik. Jangan kayak cerita orang tuh ya, namanya Anam gitu. Kata dia, "Ustaz, saya ngasih nama dari Al-Qur'an, Ustaz. Siapa namanya? Anam gitu." Saya pikir
Anam bahasa Arab kan artinya manusia, Pak. Nabi Muhammad itu kan julukannya Sayyidul Anam gitu kan. Nggak taunya nama panjangnya Jahannam. Jadi kata dia, tapi kan dari Quran Ustaz. Ya Fir'aun juga kan dia dalam Quran, masanya kita mau ngasih nama anak Fir'aun gitu ya. Nah yang ketiga, nah ini yang terpenting Pak. Wa yu'allimahul kitab. Mengajarkan Al-Quran. Atau agama gitu kalau bahasa umum. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini hak anak. Jadi kalau nanti sesuai tadi surat At-Taghabun ayat 14, anak bisa menuntut besok di akhirat gitu ya. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup, yang baik. Sehingga bisa jadi nanti dia menjadi musuh buat kita di akhirat kelak. Nah, ini tanggung jawab yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan bekerja rezeki udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kita cari terus gitu ya, sampai menghilangkan atau melalaikan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami seperti itu. Nah, terakhir dari hikmah yang kelima ini, saya ingin membawakan satu ayat Bapak Ibu, bahwa semua makhluk itu, ya semua makhluk Bapak Ibu, itu mempunyai tugas dari Allah, mempunyai kewajiban. Hanya manusia ya yang membangkang begitu kira-kira. Dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 18 gitu ya. Perhatikan di sini kalimat ayatnya Bapak Ibu. Ini sebagai closing ya, nanti kita akan pindah ke hikmah selanjutnya yang ke-6. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 18. Perhatikan secara seksama ayat ini. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Oke. Nah, tapi di sini wa katsirum minan nas. Ya, wa katsirum minan nas. Wa katsirun haqqa alaihil azab. Tidakkah kau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Nah, bersujud kepada Allah kata Syekh Buti dalam syarah hikamnya itu, maksud ayat ini adalah semua makhluk Allah itu tunduk. Saling memumah. Semua makhluk tunduk kepada perintah yang Allah tugaskan kepada semua makhluk. Baik itu matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan-hewan yang itu punya tugasnya masing-masing Bapak Ibu. Punya tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Seperti matahari berputar pada porosnya, gitu ya. Bahwa gunung-gunung menancap dengan baik di buminya Allah. Itu semua tunduk kepada perintah Allah. Nah, yang menariknya di ayat ini Bapak Ibu, ketika menyebutkan manusia, tidak semua manusia, hanya banyak di antara manusia gitu, yang tunduk juga. Tetapi kebanyakan manusia itu apa? Banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Artinya, semua makhluk yang Allah ciptakan punya tanggung jawab, punya kewajiban, dan semuanya tunduk, semuanya patuh, tidak ada yang membangkang. Sedangkan manusia itu tidak semuanya patuh, tidak semuanya tunduk. Ya, hanya banyak di antara manusia, tapi banyak juga yang pantas mendapatkan azab. Maksudnya apa? Ya tadi, dia tidak beribadah gara-gara bekerja, dia tidak sholat gara-gara bekerja, dia tidak memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya, istrinya karena urusan sibuk duniawinya dan seterusnya. Nah, jadi ayat ini sebagai kesimpulan umum bahwa banyak kemudian manusia yang tidak memperhatikan tanggung jawab yang diminta oleh Allah, tetapi dia justru malah fokus kepada sesuatu yang padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih cukup ya Pak Mazhar untuk kita switch ke hikmah ke-6? Cukup Ustaz. Waktunya. Nanti tanya jawabnya dikurangin waktunya. Baik. Oke. Ini hikmah ke-6 nggak terlalu ini kok, nggak terlalu panjang penjelasannya. Ya. Memang hikmahnya panjang, tapi penjelasannya tidak terlalu. Baik, hikmah ke-6 Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuri, ya, la yakun amadu ta'akhuril ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Fahuwa dhamina lakal istijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ini Bapak Ibu.
Kita nomor 6 ini membahas tentang doa. Tapi ada kaitannya nanti dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Ini dahsyatnya kitab hikam tuh ini Bapak Ibu. Saya sering kali ketika sedang murojaah gitu membaca gitu ya. Seperti ini orang kok akalnya luar biasa gitu ya. Bisa merangkai pelajaran Islam dengan kata-kata yang indah gitu ya, dengan kata-kata yang baik. Tetapi satu dengan hikmah yang lainnya tuh berkesinambungan gitu. Itu memang dahsyat luar biasa. Nah, kata beliau begini di hikmah ke-6 Bapak Ibu. La yakun amadu ta'akhuril atta. Jangan sampai tertundanya pengkabulan doa ma'al ilhahi fid du'a. Padahal kamu sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Padahal kamu sudah ilha itu berkesinambungan dalam berdoa. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan sampai gara-gara kamu sudah gini gampangannya. Jangan sampai gara-gara kamu sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, kemudian kamu tidak melihat pengkabulan doamu atau terlambat pengkabulan doamu itu menyebabkan mujiban li'asika, menyebabkan kamu putus asa terhadap Allah. Jangan begitu. Jangan gara-gara kamu sudah doa banyak, sudah doa lama, tahunan, bahkan puluhan tahun, tapi kita belum melihat bahwa doa kita sudah diijabah, terus kita putus asa. Gak boleh. Kenapa? Yakini. Fahuwa domina laka. Nah di sini. Relasinya dengan hikmah sebelumnya. Karena dia menjamin bagimu. Nah, kan tadi kan yang hikmah kelima tadi kan ada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Oh malah kita terlalu ngoyo gitu ya. Tak usah. Allah sudah jamin bagimu pengkabulan doa tetapi fima yahtaruhu laka. Ya, Allah menjamin pengkabulan doa sesuai yang Dia pilihkan untukmu. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan sesuatu yang kamu pilihkan untuk dirimu sendiri. Dan poin keduanya wafil waqtil ladzi yurid, di waktu yang tepat menurut Dia atau di waktu yang Dia kehendaki, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Ya, saya ulang secara menyeluruh. Jangan sampai hanya karena kamu melihat doamu belum terkabul, padahal kamu sudah bersungguh-sungguh berdoa, itu menyebabkanmu berputus asa terhadap rahmat Allah. Kenapa? Karena Dia Allah menjamin pengkabulan doa itu kepadamu, ya, dan Dia yang akan memilihkan untukmu, bukan sesuatu yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Dan di waktu yang Dia kehendaki, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Oke, baik. Ini menarik Bapak Ibu. Kita berbicara tentang doa dan saya yakin ini semua kita rasakan sendiri. Baik, begini. Satu yang harus kita sadari dan pahami dulu bahwa doa itu adalah ibadah Bapak Ibu. Dalilnya Quran surat 40, surat Ghafir ayat 60. Oke, kita buka ayatnya. Perhatikan kalimatnya ya. Surat Ghafir surat 40 ayat 60. Nah, di sini apa Allah berfirman? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Oke. Allah berfirman apa? Dan berdoalah kepadaku. Ini perintah Bapak Ibu. Fi'il amr. Ud'uni ini fi'il amr. Kata perintah. Astajib lakum. Niscaya aku perkenankan bagimu. Nah, lagi-lagi nih. Ini sebab dan akibat. Ini nih, makanya nanti ada kaitannya lagi Pak, Bapak Ibu dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Kita berdoa itu hanya menjalankan perintah. Ini kita hanya mengambil langkah sebab. Akibatnya apakah doa kita terkabul atau tidak? Nah, itu yang jangan diyakini. Bahwa dengan kita berdoa pasti dikabulkan, pasti sesuai keinginan, pasti sesuai waktu yang kita harapkan. Tidak. Lagi-lagi pengkabulan doa itu masuk dalam kategori akibat. Doa itu sebab. Nah, akibat dari segala sebab yang kita ikhtiarkan, ini kalimat yang sering saya ulang-ulang. Ya, akibat dari setiap sebab yang kita ikhtiarkan itu mutlak wewenang Allah. Nah, itu kalau sudah paham kalimat saya itu, insya Allah pengaplikasiannya ke depannya akan lebih mudah. Nah, yang penting doa itu ibadah, perintah dari Allah. Doa saja.
niscaya aku perkenankan. Nah, niscaya aku perkenankan bagimu ini bukan suatu kepastian, ini hanya tafadzulan, hanya anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya apakah kita dengan sholat pasti masuk surga? Di hikmah pertama sudah kita bahas. Apakah dengan ibadah kita pasti masuk surga? Wong yang 500 tahun ibadah saja, ketika dimasukkan ke dalam surga terus dia protes. Karena masuk surganya karena rahmat, dia nggak mau kan? Dia bilang, bal bi amali ya Allah, ya Rabb. Saya pengen masuk surga dengan amal saya gitu. Ketika dihitung ternyata kan apa? Amal ibadah dia yang 500 tahun tidak bisa mencukupi nikmat 2 bola mata gitu ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian perhatikan kalimatnya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah. Ibadah kan luas gitu ya. Sesungguhnya orang-orang sombong yang tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, ibadah di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, dalam ilmu Quran itu ada namanya konsep munasabah, korelasi. Korelasi antara sodrul ayat dengan akhir ayat. Ya, korelasi antara permulaan ayat dengan akhir ayat gitu. Nah, karena di sini perintahnya adalah perintah berdoa, maka ibadah yang dimaksud di sini berarti ibadahnya apa? Ya doa. Jadi kalau kita terjemahkan, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi sekali lagi, tanamkan dalam hati doa itu ibadah. Bukan hanya kebutuhan yang sifatnya temporal, yang kalau kita sakit baru doa biar sembuh, yang kalau kita lagi ada hajat doa biar terkabul, yang kalau kita lagi ada keinginan doa biar terpenuhi keinginannya. Bukan begitu doa. Doa itu setiap saat. Makanya di sini fi'il amrnya, kata perintahnya mutlak, tidak dikaitkan oleh waktu. Ya. Tidak dikaitkan oleh waktu. Berdoalah kepadaku kapan saja, di mana saja. Itu ibadah. Nah, bahkan di dalam hadisnya itu mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah Bapak Ibu. Ad-doa mukhul ibadah. Mukhul ibadah itu maksudnya intisari ibadah. Intisari ibadah itu doa. Nah, kenapa doa itu dinamakan intisari ibadah? Ada 2 makna dalam doa Bapak Ibu. 2 makna doa. Yang terkandung di dalam doa itu ada apa? 1 Bapak Ibu. Yang pakai bahasa Arab nih. 1, al-iftiqar. Nah, kenapa dinamakan ibadah? Doa itu kenapa dinamakan ibadah doa? Karena di situ mengandung makna iftikar. Apa? Iftikar itu perasaan butuh. Jadi ketika hamba berdoa kepada Allah, berarti dia masih butuh kepada Allah, kepada Tuhannya. Dan perasaan butuh atau perasaan lemah itulah esensi dari penghambaan. Perhatikan kalimat saya ya. Perasaan lemah, perasaan merasa butuh, itu adalah esensi penghambaan. Karena kalau tidak seperti itu orang akan sombong. Layaknya Fir'aun misalnya. Karena merasa tidak butuh apa-apa kan. Makanya kan itu ancamannya dalam surat Al-Lail apa Bapak Ibu? Wa amma man bakhila wastaghna. Yang surat 92 ayat ke 8. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, wastaghna ini apa? Merasa cukup. Sehingga ketika orang sudah merasa cukup, dia tidak butuh pertolongan dari Allah. Di situ bahayanya. Kalau orang nggak mau doa. Nah, ketika dia doa, dia masih menempatkan dirinya, ya Rabb, saya hamba lemah nih. Gitu. Saya masih butuh engkau. Gitu ya. Jadi ketika dia merasakan perasaan seperti itu, ya berarti dia sedang menghamba kepada Allah. Sedang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak akan masuk ke dalam kategori sombong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Baik.
Jelas Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Itu perasaan pertama iftikar. Nah, di makna yang kedua, di dalam doa itu ada al-iqrar. Ikrar itu ya ikrar. Ikrar itu apa? Penetapan, pengakuan lah. Jadi dalam doa itu berarti dia mengakui bahwa dia adalah hamba, Allah adalah Tuhan, Rob. Itu kan ibadah semua. Atau paling tidak dia mengaplikasikan ayat Allahus Samad. Ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas. Allah tempat bergantung. Nah, inilah kenapa doa itu dinamakan ibadah. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, dalam penjelasannya Syekh Buti itu membedakan antara doa dan meminta. Doa dan meminta. Ini harus dibedakan Bapak Ibu. Barangkali selama ini kita doa, merasa itu doa padahal itu adalah permintaan. Bukan doa. Nah, yang di ayat tadi surat Ghafir ayat 40, ayat 60 surat Ghafir ya. Surat 40 ayat 60 kan yang dijanjikan oleh Allah untuk dikabulkan apa? Doa. Ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu. Yang dikabulkan oleh Allah bukan permintaan tapi doa. Nah, apa bedanya Ustadz? Kata Syekh Buti, kalau minta itu hanya di mulut Bapak Ibu. Tidak ada kesungguhan. Makanya syarat untuk permintaan itu berubah menjadi doa harus ada dua syarat. Ya qadhatul qalbi, syarat pertama kata Syekh Buti. Ya qadhatul qalbi tadi tuh, ya qadhatul qalbi itu maksudnya kesadaran penuh, Pak. Kesadaran penuh apa? Bahwa tadi kita merasa butuh, kita lemah. Allah yang maha segalanya, Allah yang maha as-samad, tempat kita bergantung. Itu harus dengan kesadaran penuh. Nah, yang kedua syarat yang paling pentingnya juga adalah apa? At-taubatus shadiqah. Nah, at-taubatus shadiqah. Taubat dari segala dosa. Kan ada hadis dia di dalam hadis sahih Nabi menceritakan ada orang yang pergi ya bermusafir asy'atsu aghbar, bahkan rambutnya sampai kucel gitu ya, sampai baju putihnya sampai memudar menjadi warna coklat. Kemudian yamuddu yadaihi fis sama, dia mengangkat kedua belah tangannya menghadap langit. Faqala ya Rabb ya Rabb, dia berdoa ya Rabb ini dan itu, saya minta ini dan itu, tapi mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dihasilkan dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, anak-anak istrinya semua diberikan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah mau mengkabulkan? Itu hadisnya, Pak. Dan itu hadis Sahih Bukhari Muslim ya, kalau tidak salah. Jadi intinya gimana Allah mau mengkabulkan kalau kita masih berlumuran dosa, kesalahan kita masih banyak. Analogi sederhananya begini Bapak Ibu. Ada seorang karyawan. Ya, seorang karyawan ini pekerjaannya nggak pernah beres. Pekerjaannya nggak pernah beres, tanggung jawabnya nggak pernah selesai. Ya, permintaan bosnya nggak pernah digubris. Oke. Tetapi giliran waktunya THR misalnya kayak bonus THR atau bonus akhir tahun gitu ya. Padahal belum waktunya bonus keluar, belum waktunya bonus itu cair, dia datang ke bosnya, "Bos, saya minta dong THR-nya sekarang." Nah, kira-kira dari sisi yang minta ini karyawan, pantas gak dia minta begitu? Sadar gak dia kalau sebenarnya permintaan dari bosnya saja nggak pernah beres, pekerjaannya saja nggak pernah selesai gitu ya. Sedangkan yang dijamin yaitu gaji kan dijamin gitu ya. Keluar ya Pak itunya, layarnya ya. Sebentar. Betul, luar biasa. Ya, Iya, ya. ya. Dari Zoom saya yang satunya nih ya, yang keluar. Sebentar. Baik. Tolong dijadikan host lagi Pak Mazwar. Baik. Yang akun yang tadi yang yang tanpa video.
Oh, di foto aja bisa ya ntar. Ya yang foto saja yang tanpa yang nggak Galeri. ada videonya. Ya sudah. Belum, Belum. belum. Yang satu lagi Pak Masud. Dah. Oh ya baik. Ya sudah. Tapi ada juga yang dapat. Ya sudah benar. Ya baik. Sampai mana tadi kita ya? Ini, nah tadi karyawan tadi ya. Seperti di analogi sederhananya ada karyawan yang kerjaannya nggak pernah beres, tanggung jawabnya nggak pernah dipenuhi, tetapi giliran hak dia minta gitu ya. Dia datang ke ruangan atasannya, Pak, saya minta diberikan bonus saya. Nah, itu namanya minta gitu ya. Secara logika nggak mungkin kan bos. Oh kamu kerjaan aja nggak pernah beres, giliran bonus minta paling ini gitu. Kira-kira begitu. Gimana Allah mau mengabulkan doa kita kalau ternyata kita masih banyak dosa, banyak kesalahan. Nah, terkait tadi hikmah yang keenam, Allah akan memilihkan apa yang tepat buat kita Bapak Ibu. Karena dalam hadis Al-Hakim, skema, mungkin kita menyebutnya skema pengkabulan doa itu ada 3. Ya, skema pengkabulan doa itu ada 3. Pertama, ayu ajjalalahu fid dunya. Diberikan kontan di dunia. Dan sesuai permintaan. Ya, request sesuai kontan di dunia sesuai permintaan, sesuai request. Minta rumah dikasih rumah, ya, minta kendaraan dikasih kendaraan, minta jabatan dikasih jabatan, sesuai. Yang kedua, ayasrifa anhu bisu'im mithlihi. Enggak Allah kasih permintaannya tapi diganti Bapak Ibu. Diganti dengan keselamatan. Diganti dengan keselamatan. Nah, misalnya dia minta ini dan itu nggak dikasih tapi harusnya dia ada takdir kecelakaan nih sampai sama Allah diganti diselamatkan. Nah, yang ketiga disimpan ayyuddakharu fil akhirah. Disimpan di akhirat Bapak Ibu. Nah, itu ya. Bahkan dalam riwayat Al-Hakimnya itu ketika nanti orang-orang mukmin melihat simpanan doanya di akhirat, dia akan kaget Bapak Ibu. Ah, ya Rabb, pahala apa ini? Seingat saya tidak pernah melakukan amal ibadah sebesar ini. Itu adalah doa-doamu yang dulu kau panjatkan di dunia, tapi kau tidak lihat pengkabulannya di sana. Maka aku simpankan untukmu di akhirat. Nah, terus dia berucap, ya laita du'ai lam ya laita lam yustajab du'ai ya laita lam yustajab syai'un min du'ai fid dunya. Aduh kalau begitu, seandainya saya tahu bahwa simpanan doa di akhirat itu akan lebih besar, wah, itu saya akan berharap doa saya jangan ada yang kau kabulkan satupun di dunia ya Allah. Masya Allah. Seandainya kayak saya tahu nih simpanan doa saya di akhirat akan sebegini besar, saya berharap semua doa saya kau simpan saja di akhirat, jangan satupun kau kabulkan. Tapi kan ucapan seperti itu nanti ketika di akhirat ya. Kalau di dunia sekarang kan kepengennya kita ya doa kita terkabul gitu ya. Apa kemudian hikmah dari kita mengetahui riwayat hadis ini? Maka berdoalah karena doa kita nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Cuman ya tadi egoisnya manusia pengennya yang dia inginkan. Padahal yang lebih tahu yang mana yang tepat siapa? Kan Allah ya. Yang tahu mana yang terbaik buat hambanya siapa? Kan Allah. Itulah kan makna ayat surat Al-Baqarah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 misalnya. Ya, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 216. Nah, ini Allah firmankan apa? Asa an takrahu syai'an Wa huwa khairul lakum. wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini boleh jadi kau membenci sesuatu padahal itu baik buatmu. Boleh jadi kau menyukai sesuatu padahal itu buruk buatmu.
Jadi yang lebih tahu, lebih tepatnya yang terbaik buat kita siapa? Ya Allah gitu loh. Jadi jangan pernah kemudian kita berputus asa kalau ternyata apa yang kita minta belum kita dapatkan. Boleh jadi itu adalah pilihan Allah. Nah, bahkan ada yang kalimat indah dari ulama begini, Pak. Saya kalau berdoa dan meminta kemudian dikabulkan, itu saya senangnya 1 kali, kata ulama. Tapi kalau saya minta doa, nggak dikabulkan permintaan saya senangnya 100 kali lipat. Kenapa? Karena itu berarti saya mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan yang saya inginkan. Masya Allah. Kayak gitu, Pak ya. Jadi itu seorang hamba itu selalu begitu, selalu memasrahkan semua keputusannya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kedua, wa fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Allah akan kabulkan doamu di waktu yang Dia kehendaki, bukan di waktu yang kau kehendaki. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi dalam Sahih Muslim ini, Bapak Ibu. Misalnya di dalam hadis nomor 2735. Ya, 2735. Apa kata Nabi? Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Allah pasti akan mengkabulkan doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Nah, ini indah Bapak Ibu, kalimat terakhir nih sebagai closing. Kalimat tergesa-gesa di sini maksudnya apa ya Rasul? Qad da'autu rabbi falam yastajib li. Sikap tergesa-gesa yang dimaksud dalam berdoa sehingga menjadi penyebab terhambatnya doa kita adalah keyakinan dia atau ucapan dia, ya Allah saya sudah doa, kok belum dikabulkan. Itu namanya tergesa-gesa. Berarti kan ketika dia mengatakan, ya Allah saya sudah berdoa, tapi kok tidak terkabulkan, berarti dia seakan-akan meyakini bahwa doanya dia itu pasti pasti dikabulkan. Kita balik lagi ke hikmah-hikmah sebelumnya. Doa itu sebab, pengkabulan itu akibat. Jangan meyakini bahwa kita doa pasti dikabulkan sesuai permintaan kita. Itu namanya kita mengatur Allah. Loh, justru kita harus bangga Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, ternyata doa kita tidak dikabulkan sesuai permintaan kita. Berarti apa? Kita harus bangga. Itu tandanya Allah, Tuhan kita, itu tidak bisa diatur. Berarti dia berkehendak sesuai keinginannya, sesuai kehendaknya. Berarti dia benar-benar Tuhan gitu loh. Allah tuh benar-benar Allah yang nggak bisa diatur, nggak bisa didikte oleh siapapun gitu. Makanya ketika kita berdoa terus doa kita dikabulkan, kita senang. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Tetapi kalau kita tidak dikabulkan doa kita atau belum ada tanda-tanda dikabulkan, jangan berputus asa. Terus doa, terus beribadah. Doa itu kan ibadah. Nah, masalah nanti dikabulkannya kapan, di sini atau sekarang atau nanti, atau cara skema pengkabulannya bagaimana dengan yang 3 skema tadi, itu kita pasrahkan kepada Allah. Loh, berarti ketika doa kita tidak terkabulkan sesuai harapan kita, itu berarti membuktikan bahwa Allah kita benar-benar Allah gitu. Jadi kita harus bangga, wah, kau benar-benar nggak bisa didikte nih Allah gitu. Kita harus bangga kita sebagai hambanya gitu. Jadi jangan kemudian kita meyakini bahwa doa kita pasti terkabul. Itu salah kaprah. Itulah yang dinamakan tergesa-gesa. Baik, mungkin itu Pak Mazwar ya. Insya Allah luar biasa pagi hari ini Ustaz. Baik Bapak Ya, Ibu baik. sekalian, silakan yang mau memperdalam lagi bersama Ustadz ya, raise hand atau langsung buka ke situ. Oh, Pak Akib yang saya lihat duluan. Silakan Pak Mas Akib. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Waalaikumsalam. saudara-saudara sekalian. Luar biasa Pak Ustadz, pagi ini kami mendapatkan 2 hikmah dari Al-Hikam, yaitu buta mata hati dan jangan berputus harapan dan dari rahmat Allah. Kira-kira seperti itu yang dapat kami tangkap. Yang ingin saya garis bawahi tentang hikmah yang kedua ini Pak Ustadz, yang keenam. Kadang-kadang bukan dia, kalau memang dia tidak pantas mendapatkan hasil doa karena memang banyak yang dia lakukan pelanggaran, itu masih logik Pak Ustadz, masih masuk akal. Kayak contoh karyawan tadi. Tapi yang ini nih yang seringkali di dunia kesehatan nih, di bidang saya nih. Orang mendapatkan satu penyakit, udah ikhtiar dan berdoa. Sampai berpuluh-puluh tahun
masih belum disembuhkan Allah. Sayangnya dia bukan selevel Nabi Ayub dan Nabi Zakaria. Lalu tergoda melakukan sesuatu karena ada orang pinter. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ini banyak terjadi di masyarakat. Tiba-tiba dia melakukan pengobatan yang sifatnya syirik. Nah, ini Pak Ustadz, saya kasihan sekali karena dia sudah berusaha. Dia sudah bertobat, dia sudah beribadah. Tapi penyakit itu masih nggak sembuh-sembuh. Sampai dalam tanda petik, katakanlah dia tergoda dengan tawaran yang yang sebenarnya itu dilarang Allah. Nah, ini apakah putus harap? Jangan berputus harapan dengan dari rahmat Allah. Tapi dia nggak kuat, Pak Ustadz. Sampai di akhir hayatnya tetap juga mati. Tapi sempat berobat kepada dukun dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Ini Pak Ustadz, fenomena seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Karena mungkin level kemampuan untuk menahan tidak seperti Nabi Ayub dan Nabi Zakaria yang seperti diceritakan dalam Al-Quran. Gimana Pak Ustadz? Ya banyak Ya, ini dalam masyarakat. Akhirnya meninggal juga setelah berobat ke dukun, ke sana kemari. Ada yang kena kanker otak Pak Ustadz. Masih saudara saya sendiri. Saya juga jangan begitu. Tapi dia sakit. Dia bilang sakit Pak. Gak kuat saya. Akhirnya datang orang yang seolah-olah seperti bisa menyembuhkan, mengambil, lalu memindahkan ke binatang dan sebagainya. Jadi sudah tidak syar'i lagi. Tapi meninggal juga. Ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Jadi ya, putus harapan karena sudah terlalu lama berdoa dan berikhtiar semampu dia menurut dia, kemudian masih belum terkabul, lalu dia ya mungkin udah ya, kodrat Allah juga terkecoh dengan pengobatan yang tidak syar'i dan syirik, Pak Ustadz. Baik, ya. baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Mazwar, tadi yang satu lagi saya keluar lagi, bisa tolong dijadikan co-host lagi ya. ya, Ini baik, mungkin jaringannya sedang agak kurang baik. baik. Saya perlu untuk menyampaikan beberapa hadis lagi soal ini terkait ini. Baik Pak Saiful Akib ya. Sakit. Pak Akib, Itu, oke Mas Saiful Agi. Akib mah Ustadz ya. Pak Akib baik. Pertama begini, memang itulah pentingnya kita mendalami ilmu agama dengan baik. Ya. Karena kan memang yang terberat itu adalah menerima takdir yang buruk. Rukun imannya kan yang paling susah rukun iman ke-6 ya. Itu pun yang part 2-nya. Karena kalau meyakini takdir baik atau mengimani takdir baik sih, saya kira semua siap gitu ya. Kalau takdir buruk ini yang kemudian kan menjadi PR lah untuk sebagian besar umat Islam gitu. Nah, kalau dia pahami bahwa sebenarnya penyakit itu kan rahmat juga Pak dari Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain. Masya Allah. Masya Nah, Allah. jadi begini, dalam hadis Riyadhus Shalihin misalnya yang dikutip oleh Syekh Nawawi Imam Nawawi dari Riyadhus Shalihinnya di kitab Riyadhus Shalihinnya yang beliau kutip dari hadis Bukhari Muslim misalnya begini. Di dalam hadis ini hadis Bukhari nomor 5642 dan Muslim 2573. Apa kata Nabi? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha khotoyah. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah dalam bentuk apapun, dengan berbentuk segala bentuk variasi musibah. Kegundahan, kegalauan, kesedihan, kemalangan, kesakitan. Bahkan hanya syaukah ini duri. Bahkan cuma duri kecil yang menancap ke tubuh terus kita merasa sakit, illa kafarallahu biha khotoyah, melainkan dihapusnya segala dosa dan kesalahan yang bersangkutan. Atau di hadis Muslim Al-Bukhari 5645. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi ahli khair, menjadi orang baik yang nantinya akan berakhir ke surga, Allah berikan dia musibah. Jadi justru musibah itu tanda cinta dari Allah. Berarti ada dosa yang bersangkutan yang ingin dihapuskan oleh Allah. Sehingga ketika dia nanti meninggal menghadap Allah, sudah tidak lagi sisa dosa. Tidak ada lagi tersisa kesalahan dia.
Kalau dia memahami esensi ini akan lebih mudah untuk dia menerima takdir yang semacam tadi. Misalnya kanker otak, segala macam. Cuma memang berat, Pak. Betul, saya akui. Tidak mudah. Maka itu saya mengibaratkan, kita mengkaji ilmu agama setiap saat. Jangan pernah merasa puas terhadap apa yang sudah kita dapat. Jangan pernah merasa, oh saya sudah pintar, oh saya sudah alim, saya sudah kuat. Enggak. Saya mengibaratkan begini, misalnya ada kapal nelayan kecil, tempayan gitu ya. Kapal kecil lah nelayan. Dan yang satu lagi kapal pesiar, kerus gitu ya. Melewati jalur laut yang sama dengan gelombang ombak yang sama. Pertanyaan saya, guncangan yang dirasakan oleh penumpang masing-masing kapal ini sama atau beda? Beda. Pasti beda. Yang kapal kecil akan sangat terasa terombang-ambing, bahkan tidak mustahil bisa akan terbalik kapal itu kan. Nah itu saya ibaratkan iman seseorang seperti itu, Pak. Makanya kan kata Nabi apa? Ad-dinun nasiha. Agama itu terpondasi oleh yang namanya nasihat. Dia harus sering-sering mendengar kajian, nasihat agama. Supaya apa? Dia seperti sedang membangun kapalnya. Barangkali mungkin kita juga dapat musibah, Pak. Karena kan setiap orang musibahnya beda-beda, ujiannya beda-beda. Jangan di-compare ujian kita dengan ujian orang lain, musibah kita dengan musibah orang lain. Yang harus kita yakini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang harus kita yakini, pokoknya Allah tidak mungkin membebani seorang melampaui kemampuannya. Nah, cuman untuk membuat itu menjadi sebuah keyakinan, sehingga keyakinan itu berdampak kepada act out-nya dia, kepada output-nya dia, sehingga dia tadi bisa menahan, bisa bersabar, bisa tidak melakukan hal-hal yang syirik tadi. Itu kan dari sini dulu awalnya, Pak. Ketika dia kapalnya sudah kuat, ya sudah. Ketika ada goncangan, mungkin bergoncang, ada ombak, mungkin bergoncang tapi tidak terlalu besar begitu. Nah, jadi ketika dia memahami konsep ini sebenarnya ya dia justru akan menikmati menikmati dalam tanda petik ya Pak. Ya, sakit ya pasti sakit gitu kan, nggak mungkin bisa dinikmati secara fisik, tapi menikmati secara spiritual. Menikmati secara oh ya Allah berarti Engkau sayang sekali sama hamba. Ya Allah berarti itu kan pengertian seperti itu kita tidak bisa paksakan langsung ketika orangnya sedang sakit, Pak. Itu adalah pupukan dari bertahun-tahun sebelumnya. Itu adalah tanaman dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin puluhan tahun sebelumnya ketika dia memupuk agamanya. Nah, ketika dia mendapatkan musibah itu, dia sudah siap. Gitu. Nah, inilah kenapa pentingnya kita untuk terus memupuk ilmu agama kita. Karena kalau dia memahami ini, insya Allah tadi dia tidak berputus asa. Justru dia akan semakin menikmati hubungan intim dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam munajat-munajat dan doanya. Begitu Pak Hakim. Nah, untuk yang masalah pengobatan juga jangan juga terlalu gampang kemudian akhirnya kita mencap suatu pengobatan syirik seperti ruqyah kan bisa, Pak. Ruqyah itu kan dilegalkan. Ruqyah kan juga non medis ya bahasanya kan. Seperti dia diruqyah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu juga bisa juga. Jadi kategori syirik dengan tidak syiriknya itu memang harus jelas gitu ya. Apakah ini melanggar syariat? Kalau masih dalam koridor syariat hanya dibacakan surat Fatihah, menggunakan air misalnya, itu udah masalah. Nabi pun melakukan kan begitu ya. Baik. Tapi memang rentan sekali orang kita itu melakukan hal-hal yang berbau seperti itu gitu ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Baik, ini saya mau bertanya kelihatannya nih, biar waktu kita cukup efektif. Pak Abdul Syukur kelihatannya tadi mau ngacung. Pak Zen tadi resen terus turun lagi. Pak Zen. Terima kasih Pak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa doa itu kan sebenarnya perintah Allah. Soal kabul tidaknya itu prerogatif Allah. Tapi kita itu sering mendengar gini, Ustadz, Rabbana taqabbal doa ana gitu. Apakah termasuk kemudian memaksa padahal Allah itu tidak bisa diatur-atur. Ya. Yang kedua itu gini, Ustadz. Apakah doa itu yang tidak diawali dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Rasul dan akhirnya ditutup dengan salawat Rasul itu kemudian doanya tidak diterima. Di samping tadi doa yang diterima itu kan ada syaratnya, ya taubat yang kemudian sungguh-sungguh. Saya kira itu Ustaz, mohon penyerahannya. Terima kasih. Baik. Jadi yang pertama ya
itu kan bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa dengan Rabbana taqabbal minna. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 127 kan. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail setelah mendirikan Ka'bah gitu kan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah amal dari kami. Atau kalau misalkan doa Rabbana taqabbal du'a'ana. Nah, kalimat Rabbana taqabbal du'a'ana saja itu kan doa, Pak, bukan sifatnya paksaan. Ya Allah, saya berdoa begini nih. Nah, tolong doa saya diijabah. Nah, masalah diijabah apa enggaknya itu ya balik lagi ke prerogatifnya Allah lagi gitu sebenarnya. Itu hanya bahasa apa ya? Bahasa kalau bahasa istilahnya kita itu kita sedang melobi lah. Bahasa apa namanya politiknya kita dengan Allah gitu ya. Kita melakukan lobby-lobby dengan Allah. Ya Allah nih tolong terima dong. Ini begini-begini. Tapi diterima atau enggaknya kan ya balik lagi ke Allah. Itu bukan bagian dari paksaan gitu ya. Ya. Bukan dari bagian su'ul adab yang kemudian kita kok terkesan memaksa Allah. Enggak. Itu kan bagian dari harapan saja. Yang su'ul adab justru ketika kita berdoa tanpa kalimat Rabbana taqabbal du'ana pun kita meyakini dalam hati pasti doa saya terkabul. Itu namanya su'ul adab. Gitu ya. Baik. Yang kedua masalah apa tadi? Doa itu yang tidak diawali dengan Oh yang iya pujian. baik betul. Itu ada hadisnya Pak. Kalau sholawat ya itu ada hadisnya. So, doa yang tidak diawali dengan bersolawat kepadaku kata Nabi Muhammad SAW itu mu'allaqun bainas sama. Doanya hanya tergantung di langit. Doanya tidak istilahnya tidak menembus langit. Doanya tidak bisa tidak bisa diterima lah begitu kira-kira. Itu ada hadisnya memang tentang hadis doa menggunakan sholawat gitu ya, termasuk dengan apa namanya hamdalah dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bagian dari adab gitu ya, bagian dari adab. Jadi kita harus berdoa menggunakan sholat hamdalah gitu ya, dan juga menggunakan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadisnya bahwa misalnya begini di dalam riwayat Imam Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Itu kan hadis yang umum ya. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali balasannya. Nah, itu salawat di situ maksudnya kan doa. Nah, kemudian ada hadis lagi barang siapa idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wa ta'ala wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dan hadis ini sahih. Artinya apa? Setiap orang yang berdoa awalilah dengan tahmid, dengan hamdalah kepada Allah dan juga pujian kepada Allah. Tsumma yusalli 'alan nabi, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian tsumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian setelah itu berdoa dengan apapun yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Itu hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud dan hadisnya hasan sahih. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Baik Ustadz, ini waktu kita ini bisa beberapa 1, 2. Boleh. Tadi sepertinya di kolom chat ada itu. Ada satu Ustadz, ini mungkin kesimpulannya dari Ibu Tazia. Ya. Kalau kita berdoa nih dalam rangka jangan ngoyo gitu ya. Udah berdoa terus masih belum aja dikabulkan, masih boleh terus gitu ya? Atau udah berapa kali terus kita berhenti, boleh doa yang lain lagi, udah kita. Oh enggak. Justru dalam hadis itu innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu sangat senang untuk orang yang yang ngoyo dalam doa. Artinya ngoyo dalam doa, boleh doa dengan doa itu terus. Oh, ya, nggak apa-apa, boleh. Justru Allah senang. Artinya apa? Dengan kita berdoa dengan doa yang sama, ya tentu dengan doa yang banyak ya variannya kita. Itu justru Allah senang karena Allah melihat hamba ini bersungguh-sungguh dalam meminta kepadanya. Sama kayak sholat, kita kan sholat terus. Apa kita berarti dikatakan ngoyo dalam sholat? Ya enggak. Memang itu doa itu sholat itu kan ibadah. Ya sama, doa itu juga ibadah. Nggak masalah doa dengan doa yang sama terus-terusan, nggak masalah. Misalkan minta doa biar berangkat haji, biar berangkat umrah, itu terus yang diminta. Nah, kemudian nanti sudah dikabulkan sama Allah nih. Apa kemudian doanya berhenti? Jangan. Doanya dilanjutkan. Kalau kita doanya berhenti, justru berarti doanya kita karena ada hajat tertentu, bukan karena ibadahnya. Gitu. Baik ya, jelas ya. Jadi nggak masalah doa dengan doa yang sama seterusnya. Baik, saya ada satu Ustaz, boleh?
Ya, silakan. Tadi dalam rangka itu anak dan istri bisa jadi musuh itu Ustaz. Ini ada yang sudah pensiun, baru sadar dia kalau dia nggak mendidik anak-anaknya dulu Ustaz. Jadi anak-anaknya sekarang malah ngerecokin apa segala macam. Jadi nggak bisa diatur lagi, susah sekali Ustaz. Nah itu di dunia saja udah dapat begitu ya. Iya, betul. Gimana tuh Ustaz nanti udah terlanjur nggak bisa diperbaikin lagi. Dia udah gede-gede gitu, udah punya ini sendiri apa. Keluarga. Di sorga jadi kan tersangkut itu pasti ya. Terus Betul, betul. bisa nggak diperbaiki di dunia itu? Masih bisa nggak diperbaiki di dunia? Insya Allah masih bisa ya. Selama dia masih hidup, dia minta ampun sama Allah, beristighfar terus, memperbaiki kesalahannya. Dengan cara apa? Dia terus berikan input ke anak-anaknya yang sudah dewasa itu. Minta maaf ya nak, dulu Bapak tidak memberikan kamu pendidikan agama yang cukup karena Bapak dulu begini dan begitu. Minta maaf ke anak-anaknya, kemudian sarankan untuk anaknya, anak ini akan menjadi tanggung jawab ayah nih di akhirat kelak. Mau nggak bantu ayah? Kalian belajar agama lagi, ayo kita ngaji sama-sama. Kalau perlu ayahnya yang ngajak, ayo nih ayah ada kajian di sini ikut yuk gitu. Itu insya Allah bagian dari ikhtiar dia untuk memperbaiki apa yang sudah terlanjur lewat gitu ya Pak Mazwa. Baik, masih ada kelihatannya cukup ya Bapak Ibu sekalian, Ya. sudah cukup jelas ya diterangkan oleh Ustadz dengan contoh-contohnya tadi. Baik Ustadz, kita tutup acara kita, silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang kita lewati bersama ini mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan kita, akan memenuhi koper kita masing-masing dan akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa walaupun kita sudah mungkin Bapak Ibu sudah di usia yang tidak muda lagi, tapi Bapak Ibu masih mau untuk belajar, Ibu Bapak masih mau mendapatkan input agama, insya Allah menjadi amal soleh yang kelak pahalanya akan kita lihat di yaumil qiyamah nanti. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Wasbar, masih Pak Wasbar. Barakallah. Terima kasih banyak, bermanfaat sekali.